Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi yang berbahagia? Kita berjumpa kepada video pembelajaran edukasi berikutnya, yaitu tentang tata surya. Ya, kita tahu bahwa kalau kita mengamati langit pada malam hari yang cerah, kamu pasti banyak sekali melihat bintang-bintang yang ada di langit. Sebagian sebenarnya titik-titik cahaya atau bintang di langit yang ada di langit malam yang kamu lihat itu, sesungguhnya yang kamu lihat itu belum seluruhnya. Karena ada jutaan bahkan miliaran bintang-bintang yang tidak mampu kamu amati dengan mata telanjang. Nah, bintang-bintang itu yang ada di langit, baik juga gas dan juga debu, semua saling mengikat karena adanya gravitasi yang menyatu membentuk kelompok-kelompok raksasa dan itu dinamakan galaksi. Nah, di jagat raya itu sebenarnya terdapat banyak galaksi dan miliaran bintang yang tersebar di setiap galaksi. Nah, kapan terakhir kamu melihat bintang? Ah, kita tahu bahwa tata surya kita itu kan memiliki sebuah sistem ya, yang terdiri atas matahari. Matahari itu sebenarnya adalah pusat dan planet beredar yang mengelilingi matahari. Jadi maksudnya banyak planet-planet yang mengelilingi pusat dari tata surya, yaitu matahari. Nah, planet-planet dapat beredar mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Ya, karena gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara planet dengan matahari. Jadi, kalau kamu pengen tahu ya jarak planet terhadap matahari, kamu bisa dengarkan dan amati ya bahwa dari matahari ya, itu planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Itu jaraknya 58 juta kilometer. Ya, jaraknya 58 juta kilometer. Dan yang berikutnya dari matahari, tadi yang paling terdekat adalah planet Merkurius, selanjutnya yang planet kedua ada Venus. Dari matahari menuju Venus itu 108 juta kilometer. Lalu berikutnya planet ketiga dari matahari ialah Bumi dengan jarak 150 juta kilometer. Dan planet Mars yaitu dari matahari menuju planet Mars 228 juta kilometer. Dan setelah Mars ada Jupiter. Jupiter 778 juta kilometer. Saturnus 1427 juta kilometer. Setelah Saturnus ada planet Uranus yaitu 2870 kilometer. Dan setelah Uranus yaitu ada planet Neptunus yaitu 4497 juta kilometer. Itu adalah jarak rata-rata dari matahari menuju planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, planet-planet beredar mengelilingi matahari melalui garis edar lintasan yang disebut orbit. Jadi, peredaran planet mengelilingi matahari itu disebut revolusi karena matahari dikelilingi oleh planet-planet. Nah, pengelilingan inilah yang disebut dengan revolusi. Jadi, waktu yang diperlukan oleh planet untuk melakukan sekali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi itu 1 tahun cahaya. Jadi planet-planet beredar pada bidang edar yang hampir berhimpitan satu sama lain. Nah, bidang edar planet bumi disebut ekliptika. Bagian planet yang terkena sinar matahari hanya separuh. Bagian planet yang mendapat cahaya akan mengalami siang. Sedangkan yang tidak mengalami cahaya matahari, maka dia akan malam ya, akan menjadi malam suasananya. Ya, demikian juga bumi ya, karena terkena sinar matahari, jadi dia memiliki siang. Nah, begitu bumi berputar dan tidak mengenai sinar matahari, maka ia menjadi malam.
Ya, hal ini menunjukkan bahwa planet berputar pada sumbunya. Perputaran planet mengelilingi sumbunya itu, nah ini disebut rotasi. Waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Anggota tata surya itu meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan pusatnya tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya. Matahari merupakan salah satu bintang pada galaksi Bima Sakti. Suhu permukaan matahari itu 6.000 derajat Celcius. Dipancarkan ke luar angkasa sampai ke permukaan bumi. Suhu inti matahari sebesar 15 sampai 20 juta derajat Celcius. Nah, berikutnya kamu perlu mengetahui ya bahwa Albert Einstein di tahun 1879 sampai 1955 beliau adalah ahli fisika Amerika yang berkebangsaan Jerman. Ia terkenal sebagai pencetus teori relativitas. Einstein dilahirkan di ULM pada 14 Maret 1879. Nah, ia tidak dapat berbicara ya sejak berumur 3 tahun, tetapi pada mudanya ia menunjukkan suatu kecerdasan tentang gejala alam dan kemampuan untuk memahami konsep matematika yang sulit. Ini hanya sekilas saja ya, sekilas info biar kamu paham. Nah, tadi kan salah satunya matahari ya sebagai pusat tata surya. Nah, berikutnya anggota tata surya yang berikutnya ini adalah planet. Planet ini merupakan benda langit yang mengitari matahari dengan bidang orbit yang eksklusif dan bersih. Nah, planet itu macam-macam nih teman-teman nih. Ada Merkurius. Merkurius itu adalah planet terdekat dengan matahari. Ya, planet terdekat dengan matahari yaitu Merkurius. Yang jaraknya tadi sudah saya katakan 58 juta kilometer. Jadi, kalau Merkurius itu tidak mudah dilihat dengan mata telanjang ya, tetapi sering terlihat di saat fajar dan juga senja hari sehingga dianggap sebagai bintang pagi dan bintang malam. Merkurius itu bergerak mengelilingi matahari sekali putaran dalam 88 hari dan berotasi dengan periode 59 hari. Nah, itu tadi tentang Merkurius. Berikutnya ada Venus. Dia adalah planet terdekat kedua di tata surya dari matahari ya. Nah, permukaan planet ini diselimuti awan tebal karbon dioksida itu, sehingga sulit dilihat. Awan tersebut menahan energi matahari yang mengenai permukaan Venus, sehingga energi tetap terperangkap. Nah, hal ini menyebabkan suhu permukaan planet Venus itu luar biasa tingginya loh, sekitar 480 derajat Celcius. Ya, ini cukup panas ya untuk melebur logam, ya bahkan aluminium ya. Nah, makanya Venus itu juga tidak memiliki satelit seperti Merkurius. Berikutnya planet kita yaitu Bumi, planet ketiga dalam sistem tata surya. Keadaan permukaan planet Bumi sangat berbeda dibandingkan permukaan planet Merkurius dan Venus. Suhu dan tekanan di permukaan Bumi itu memungkinkan air berada dalam wujud padat, cair, maupun gas. Ya, karena Bumi ini berdiameter sekitar 12.700 km. Rata-rata periode evolusinya itu 365,25 hari dan periode rotasinya sekitar 24 jam. Jadi dalam 1 tahun periode evolusinya itu ya, dan rotasi periodenya dalam waktu 1 hari. Setelah Bumi, berikutnya ada Mars yang merupakan planet keempat setelah Bumi. Ya, karena ini Mars ini berukuran lebih kecil daripada Bumi loh. Jadi diameter sekitar 6.800 km. Nah, Mars memiliki jarak dengan matahari sekitar 228 juta kilometer. Ya, periode revolusi itu 687 hari dan berotasi dengan periode sekitar 24,6 jam. Mars memiliki 2 satelit. Apa itu satelitnya? Yaitu Phobos dan Deimos. Yang berikutnya ada Jupiter. Teman-teman harus tahu bahwa Jupiter itu kan merupakan salah satu dari keempat raksasa gas dan alam sistem tata surya. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, teman-teman. Jadi planet ini banyak mengandung gas amonia NH ya, amonia atau NH3 dan gas metana CH4. Jupiter memiliki diameter 140
1.700 km dan massa 2098 dikali 10. Nah, Jupiter ini merupakan planet yang sering mengalami badai bintik merah ya. Terus juga raksasa bahkan planet raksasa bisa dibilang ini ya. Karena Jupiter memiliki atau bisa dibilang memiliki badai paling dahsyat di tata surya. Yang berikutnya ada Saturnus, raksasa gas kedua dalam tata surya. Nah, ini planet Saturnus ini mempunyai ciri khusus ini teman-teman, yaitu memiliki sabuk cincin raksasa berwarna putih yang terdiri atas bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es. Jadi Saturnus merupakan planet terbesar kedua nih setelah Jupiter dengan diameter 120.000 km dan massa 6.2845 kali 10. Nah, suhu permukaan Saturnus itu sangat rendah, yaitu minus 45 derajat Celcius. Berikutnya Uranus, diselubungi awan tebal sehingga permukaannya sukar diselidiki. Diameter Uranus 50.800 km. Ya, ini memiliki massa atau berat 9.603 kali 10. Nah, sedangkan suhu permukaannya minus 180 derajat Celcius. Kita tahu bahwa Uranus adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Planet ini memiliki kelainan ciri orbit, yaitu mengedari matahari dengan kemiringan poros 90 derajat pada ekliptika ya. Jadi planet ini memiliki inti yang sangat dingin dibandingkan gas raksasa lainnya dan hanya sedikit memancarkan energi panas. Yang terakhir ada Neptunus. Ya, Neptunus merupakan planet yang jauh dari matahari. Neptunus memiliki diameter 48.600 km. Nah, ini suhu permukaannya minus 200 derajat Celcius. Planet Neptunus tampak berwarna biru kehijauan karena gas metananya. Dan juga ada hidrogen dan helium yang terkandung dalam atmosfernya. Yang berikutnya anggotanya ya tadi ada matahari, planet. Berikutnya ada anggota yang disebut satelit. Satelit ini adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari. Di samping itu, satelit juga berputar pada porosnya. Arah peredaran satelit searah dengan peredaran planetnya. Satelit terdiri atas satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami yang dimiliki oleh beberapa planet sebagai berikut. Yang pertama Bumi. Bumi itu satelitnya bulan, itu alami. Berikutnya planet Mars. Planet Mars itu ada Phobos, Deimos, Metis, dan Adrastea. Yang berikutnya Jupiter. Ada satelit Almatea, TB, LO, Europa, Ganymede, ya, Callisto, Leda, juga ada Carme, ya. Dan berikutnya Saturnus. Saturnus ada Atlas, ada Pandora, Epimetheus, ada Janus, ada Prometheus, ada Callisto. Dan berikutnya Uranus, ada Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desmedona, Juliet, Portia ya. Nah, berikutnya ada komet. Ketika mendekati matahari, ekor komet selalu berada di depan, itu pasti, dan menjauhi matahari. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan sorot pada cahaya matahari yang mendorong partikel-partikel kecil selalu ke arah yang berlawanan dengan matahari. Komet terdiri atas berbagai gas, termasuk di dalamnya adalah cyanogen atau SCN, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, nitrogen N2, dan hidroksil atau OH, dan nitrogen hidrid NH. Bagian-bagian komet itu sebagai berikut. Misalkan ada inti komet. Inti komet itu yaitu bagian komet tersusun dari debu dan gas. Yaitu berikutnya ada koma. Koma yaitu daerah kabut di sekeliling inti. Berikutnya ekor komet yaitu bagian yang memanjang. Dan berikutnya anggota tata surya berikutnya ada asteroid. Asteroid itu jauh lebih kecil dari planet. Ya, sebagian besar asteroid mempunyai lintasan edar antara planet Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid pada tata surya belum dapat ditentukan secara pasti karena jumlahnya yang sangat banyak mencapai puluhan ribu.
Karena pada tahun 1801 nih, seorang astronom Italia bernama Giuseppe Piazzi itu mengamati sebuah asteroid pertama diberi nama Ceres. Tulisannya Ceres ya, yang mempunyai diameter sekitar 1000 km. Lambat laun daerah kosong di antara Mars dan Jupiter dan ditemukan benda-benda langit kecil yang mirip planet. Anggota tata surya yang terakhir adalah meteoroid. Apa sih itu meteoroid? Itu adalah batuan-batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-layang di angkasa luar. Batuan-batuan ini banyak mengandung unsur besi dan nikel. Batuan-batuan ini masuk ke atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Gesekan dengan atmosfer bumi menghasilkan panas yang membakar habis batuan-batuan dan itu sebelum sempat mencapai permukaan bumi. Jadi batuan-batuan ini ketika mau jatuh ke bumi sudah terbakar habis duluan teman-teman. Ya, sehingga tidak ada hujan batu lah katakan di bumi ini yang masuk ke dalam daratan kita. Sehingga batuan-batuan atau benda langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi ya dan habis terbakar ya, dan batuan-batuan yang habis terbakar ini ya, yang tidak habis terbakar maksudnya dan sampai di permukaan bumi itu disebut meteoroid ya. Jadi yang tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi itu disebut meteoroid. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya ya. Dan teman-teman nanti tugasnya apa, siswa-siswi bisa tahu ya setelah video ini.